Kita ada akal, ada imajinasi, ada waham, ada indera. Oke. Ini ini spidol ya. Dia ada materinya. Nah, lihat ya. Masih lihat nggak sekarang? Tapi dia dilihat di, betul. Dia dilihat di imajinasi. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Spidol. Kenapa kita bisa menyamai dua-duanya dengan spidol? Karena udah pernah punya perbandingan sebelumnya pasti. Yang bertransformasi. Nah, artinya itulah kerja akal. Akal itu bisa menangkap aspek universal. Oke, jadi ini bentuknya masih ditangkap oleh imajinasi. Kemudian dia ditangkap oleh akal, dimensi universalnya. Jadi tadi ya, cukup satu, ini semua indera saya bekerja. Indera fisik materi, kemudian dia masuk di imajinasi, oke, lalu kemudian ditangkap oleh akal. Jadi ketika kita melakukan satu aktivitas, semua indera batin saya bekerja. Akalnya, khayalnya, inderanya, dan seterusnya. Termasuk waham. Waham ini, dia di bawah dari akal. Jadi dia mirip akal, tapi bukan akal. Tapi dia di bawahnya akal. Nah, pasti semua pernah pengalaman dengan kucing. Oke. Nah, kalau ada kucing, kemudian saya bawa sapu lidi, saya pukul satu kali dengan sapu lidi, dia lari. Oke. Nah, setiap saya bawa sapu lidi, dia pasti lari. Itu waham. Waham. Jadi, yang lain itu ada wahamnya. Nah, manusia ini selain waham, dia ada akalnya. Berkat akal ini kita membangun peradaban. Binatang tidak membangun peradaban karena dia tidak menangkap aspek universalnya. Dia hanya menangkap waham tadi. Gitu. Nah, cuma waham ini dia ada unsur pengalamannya. Ada dimensi pengalamannya sehingga itulah yang menjadikan waham itu sebagai suatu hal yang sangat luar biasa karena dia bisa mengalami. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman batin. Pengalaman batin. Jadi, kalau seseorang membersihkan jiwanya, lalu kemudian tabir tersingkap, dia menyaksikan sesuatu. Nah, salah satu yang bekerja itu adalah waham. Nah, waham ini dia akan mendapatkan pengetahuan by experience, by pengalaman. Makanya saya sengaja tadi ambil contoh kucing untuk lebih jelas ya. Pukul satu kali, tek. Nah, dia langsung menangkap bahwa kalau kapan saja si fulan ini bawa sapu lidi, maka dia pasti akan memukul saya. Seperti itu. Artinya, dia menangkap suatu peristiwa, kemudian dari peristiwa ini dia selalu mengulang-ulang di dalam dirinya. Nah, yang Ibn Arabi ingin jelaskan bahwa kita ini ada akalnya. Oke? Ada akalnya. Cuma akal ini kadang harus dibantu dengan pengalaman. Nah, akal ini kan biasanya kita gunakan dengan reason ya. Reason. Nah, reason ini tidak akan cukup jika tidak disertai dengan pengalaman. Karena kita membahas tentang dunia sufi, nah yang kita bahas adalah pengalaman ruhani. Nah, pengalaman ruhani itu bisa ditangkap dengan waham. Nah, nanti waham ini yang akan menyempurnakan akal. Gitu. Yang menyempurnakan, makanya disebut dengan Sultanul A'zam. Maksudnya dia
raja sultan lah gitu waham ini. Waham itu jadi pintu gerbang sebelum akal? Enggak. Iya, jadi dia di bawah akal, tetapi dalam pengalaman rohani itu justru menyempurnakan akal. Karena akal ini kan sebenarnya dia tidak punya pengalaman sebenarnya, dia hanya menangkap sisi universalnya. Nah, untuk tahu batin itu yang bekerja adalah waham. Ini tuh waham ini sama nggak sih dengan di istilah psikologi kan ada waham juga gitu. Kayak kalau orang yang schizofren di misalnya di film Beautiful Mind. Beautiful Mind itu kan ketika dia melihat ada apa? Iya. Iya, itu waham. Ya, nah itu kan disebut waham juga. Itu waham, itulah waham. Di Beautiful Mind itu waham. Di film Beautiful Mind. Tapi saya nangkapnya itu kayak apa? Halusinasi gitu. Iya, memang dekat. Memang dekat dengan halusinasi. Makanya yang kita bicarakan ini adalah pengalaman mistik. Nah, disitulah fungsinya seorang guru mursyid. Karena jangan sampai halu kita dianggap pengalaman ruhani, itu bahaya. Gitu. Jadi tadi waham itu untuk tahu batin harus melalui waham. Gimana tadi kalimatnya? Jadi akal Ya, itu kan di bawah. akal kita akan sempurna jika dibantu dengan waham. Karena waham itu fungsinya adalah dalam merekam pengalaman. Jadi kalau saya mendapatkan pengalaman spiritual, nah akal kemudian bekerja dalam memberikan satu makrifat ya. Contohnya nggak? Sampelnya kayak gimana? Praktisnya gitu. Peristiwa apa? Nah, misalnya pengalaman tentang makna baca Al-Quran ya. Wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid misalnya. Saya lebih dekat dari urat nadi atau urat leher gitu. Nadi. Nah, kemudian ini kan kalau saya tidak punya pengalaman, saya sulit untuk menangkap maknanya. Saya hanya tahu bahwa Tuhan dekat dengan urat leher. Tapi ketika saya mengalami satu pengalaman tentang kedekatan itu sendiri, pengalaman ini akan menyempurnakan akal saya. Gitu. Penyempurnaan ini akan menyempurnakan akal saya. Semacam menjangkarkan peristiwa yang bermaknanya gitu ya. Iya betul. Yang biasa itu ya seperti itu tadi, baca Quran, kita tahu karena kita pernah mengalami sesuatu, pengalaman ini mengikat maknanya. Oh kayak ini. Ketika Abdul Qadir Jilani apa digoda ya sama iblis, menyuruh untuk berhenti sholat. Berhenti itu ada kaitannya dengan waham juga. Enggak, kalau itu ilham syaitani, bukan waham. Artinya waham ini bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Bisa justru menjebak, halu. Dan bahaya para pejalan itu sebenarnya halusinasi. Kalau dia tidak bisa memisahkan antara halu dengan realitas itu bahaya. Dia bisa mengaku macam-macam. Ngaku, iya, mengajab lah, wali lah, melalui kutub zaman lah, macam-macam. Gitu. Para nabi pun kan di masanya kan dianggap halu kan. Iya, diganti yang halu, tukang sihir dan seterusnya. Karena itulah dia diberikan mukjizat. Untuk membuktikan Iya, ini beneran. Kayak Rasul kan nggak ada mujizat. Apa? Kalau kayak Nabi Muhammad Banyak dong. banyak. Kayak magic gitu ya, Kayak magic. Oh kayak Magic. contohnya. Banyak. Oh iya. Banyak. Mulai dari Kata kunci itu mujizat. ya, pohon mengikuti dia, air yang keluar dari tangannya, makan yang tidak waktu pakai tidak habis-habis. Nabi Muhammad itu. Ya, Rasul. Nah, kepetersanan ontologi ini yang disebut dengan makom ketakjuban ya. Jadi biasa dimaknai ketakjuban, keheranan, keterpesonaan itu bercampur aduk. Kayak ini, jadi
saya pernah lihat film, ini scan movie ya. Jadi dia masuk itu karena saking indahnya dia langsung terduduk gitu. Itu kayak begitu, terpesonaan itu. Jadi saking indahnya itu dia nggak bisa ngapain, langsung jatuh. Itu kira-kira scan movie-nya begitu. Keterpesonaan, ketakjuban, makanya ketakjuban, keheranan, keterpesonaan, ada yang seperti itu. Nah, kalau dalam tradisi Sufi ini makom, pencapaian yang luar biasa ketika sampai kepada ketakjuban, keterpesonaan secara ontologis seperti itu. Nah, penyatuan tasbih dan tanzih akan meniscayakan menyaksikan ketunggalan dalam keragaman dan menyaksikan keragaman dalam ketunggalan. Atau ketunggalan adalah keragaman dan keragaman adalah ketunggalan. Agak beribet bahasanya. Iya. Apa? Lika, betul. Jadi melihat Tuhan bukan tidak menjadi tirai untuk melihat makhluk itu keragaman. Melihat makhluk tidak menjadi tirai untuk melihat Tuhan. Gitu. Itu disebut dengan makom yang luar biasa ya. Jadi dua-duanya bukan lagi tirai. Nah, kalau kita ini melihat makhluk itu jadi tirai untuk melihat Tuhan. Ya kan? Nggak sampai ke realitas hakikatnya. Nah, atau ketunggalan adalah dalam keragaman, keragaman dalam ketunggalan. Ya, bahasanya seperti itulah. Tentang suatu hakikat yang kalau istilahnya itu dia satu, tapi dalam satu ini terhimpun segala realitas. Seperti itu. Terhimpun segala realitas. Sehingga dalam ketunggalan ada keragaman, dalam keragaman ada ketunggalan. Bhinneka Tunggal Ika. Zolama nafsahu. Jadi dia zalim terhadap dirinya sendiri. Coba lihat ada ayat Quran nggak setelah ini? Oke, saya kembali lagi tadi. Ini suatu makom yang ini hanya terjadi kepada manusia. Misalnya salah satu ayat Al-Quran, dan kami tawarkan amanah ini kepada gunung, laut dan seterusnya. Nah, tidak ada yang memikul amanah itu, fahamalal insan, kemudian manusia yang memikulnya, wa kanal insanu zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menutup zalim dan jahil? Bukankah Tuhan menawarkan ini kepada gunung, lautan, langit, dan semua menolak, dan manusia menerima? Kenapa justru penutupnya sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil? Harusnya memuji dong, ya kan? Kenapa ditutup dengan sesungguhnya manusia zalim dan jahil? Kan semuanya menolak, manusia menerima. Kenapa ditutup zalim dan jahil? Nah, kata Ibn Arabi, sesungguhnya zalim dan jahil ini adalah pujian. Ya. Pujian. Maksudnya, hanya manusia yang rela menzalimi dirinya, dia berpuasa, tahajud, dan semuanya hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Iya. Kejam ke fisiknya kali ya dirinya. Iya. Menyiksa gitu. Menyiksa kan? Puasa, enggak makan loh dari subuh sampai maghrib. Bangun tengah malam, tidur enak suruh bangun. Suruh macam-macam, ini dan seterusnya. Itu hanya untuk dia mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kan? Makanya itu kata Ibn Arabi, itu pujian. Termasuk jahil. Karena makom tertinggi itu adalah kejahilan. Apa maksudnya? Karena makom tertinggi itu kan zat. Bahwa tidak ada yang sampai kepada zat. Dia naik ke barzah, naik ke ruh, naik ke asma, setelah itu nggak ada lagi. Karena tidak ada yang bisa sampai ke zat. Nah, sehingga makom tertinggi adalah jahil. Ya, bahwa tidak seorang pun yang bisa sampai kepada hakikat zat. Cuma ada jahil sebelum berangkat, ada jahil setelah berangkat. Yang kita bahas jahil setelah berangkat. Bukan jahil sebelum berangkat ya. Bukan jahil sebelum suluk. Kalau jahil sebelum suluk ya jahil beneran. Ini
jahil setelah suluk. Jahil kuadrat. Jahil kuadrat setelah suluk. Nah, sehingga itu positif. Makanya pujian zoluman jahulan dua-duanya adalah pujian Tuhan terhadap manusia. Bahwa dia zalim terhadap dirinya sendiri karena untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai makom puncak yakni kejahilan, tidak tahuan. Nah, inti dari keterpesanan ontologi adalah menjelaskan aspek paradoks dalam batin hakikat realitas eksternal, bahwa Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Jadi dia takjub. Misalnya ada zat ya, zat kemudian bertajalli. Zat ini kan bertajalli terus menerus ya, tidak berhenti. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Setiap saat dia bertajalli. Jadi orang yang sampai ke sana dia heran, Tuhan, bukan, Tuhan, bukan, iya, bukan, gitu. Itu ketakjubannya seperti itu. Jadi karena dia menyaksikan terus-menerus tajalli dari Tuhan itu, ada ketakjuban seperti itu. Nah, jadi menjelaskan tentang aspek paradoks dalam batin hakikat realitas eksternal. Bahwa realitas eksternal itu pasti di situ ada Tuhan, ada ya batasan itu sendiri. Bahwa segala sesuatu kan pasti ada tajalli Tuhan ya. Ada tajalli Tuhan, ya pasti dengan sendirinya juga di situ ada realitas batasannya itu sendiri. Dari keterpesonaan ontologi akan meniscayakan keterpesonaan epistemologi. Nah, kepercayaan ontologi itu maksudnya saya menyaksikan kayak kayak misalnya kita berlibur ya ke puncak gunung gitu, dalam ketakjuban luar biasa kepada keindahan, itu akan memberikan satu pemaknaan. Oke. Makanya biasanya berpindah dari keterpesonaan ontologi beralih kepada keterpesonaan epistemologi, makna. Dia otomatis memberikan suatu pemahaman di dalam diri. Kayak tadi, anal haq Tuhan ya. Jadi ketika al-halaj naik ke atas, dia takjub, saya kok melihat Tuhan, melihat diri saya tapi dalam cermin Tuhan. Jadi dia lihat dirinya, tetapi cermin dia melihat dirinya itu adalah Tuhan. Makanya dia takjub. Lalu siapa saya, siapa Tuhan? Muncullah kata-kata anal haq. Gitu. Nah, ini kitab Rasail Ibn Arabi. Nah, adapun bab ini adalah bab keterpesonaan ilahi. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Lakukanlah wahai hamba, kau bukan pelaku, namun saya pelakunya. Dan bukan saya pelakunya, sebab tanpamu takkan mungkin aku melakukan sesuatu untuk diriku. Iya, kalau Rumi bahasanya begini. Aku bukan aku, meskipun aku bukan aku. Aku bukan aku, meskipun aku adalah aku. Zahir dan batinku adalah aku. Tapi aku bukan aku, meskipun aku bukan aku. Gitu. Gitu. Jadi dari ketakjuban ontologi melahirkan sair-sair yang kayak begini. Kan? Epistemologis. Pokoknya dia tapi bukan dia. Iya. Gitu. Nah, ini ada paradoks. Bukan engkau ketika engkau. Jadi bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Sejak awal dinafikan. Bukan engkau ketika engkau. Tapi Allah. Cuman di situ kenapa? Sebab tanpamu takkan mungkin aku melakukan sesuatu untuk diriku gitu. Ini maksud di sini kan yang berbicara di sini Allah kan. Iya. Tapi kenapa di situ disebutkan takkan mungkin aku melakukan sesuatu untuk diriku tanpamu gitu. Allah kan bisa mungkin saja melakukan apa saja gitu. Tentu dia disebut dengan fa'alul lima yurid. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan juga dia penyebab segala sesuatu. Cuma ada secara langsung, ada tidak langsung. Ini bicara tentang fana. Makanya diawali dengan ayat wa ma ramaita iz ramait. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar, walakin Allah rama. Jadi karena ada unsur kefanaan, makanya sejak awal dinafikan bukan engkau. Cuma kan tidak semua orang fana.
Karena tidak semua orang fana, orang itu yang melakukan, tapi meskipun secara tidak langsung Tuhan. Maksudnya secara tidak langsung Tuhan bahwa dia tidak mungkin melakukan tanpa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali semuanya dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tapi itu tidak bisa dihukumi bahwa Tuhan yang berbuat, karena saya yang memilih ke kanan atau ke kiri. Jadi kayak Ustaz sekarang. Takkan mungkin aku melakukan sesuatu untuk diriku. Takkan mungkin aku di sini siapa, Ustaz? Kau bukan pelaku, namun saya pelakunya. Ustaz bukan pelaku. Dan bukan saya pelakunya. Sebab Sebab tanpamu tanpamu takkan mungkin aku melakukan sesuatu untuk diriku. Gitu. Ustaz contohnya Ustaz melakukan sekarang ini bukan karena Ustaz tapi karena Allah gitu kan. Terus gitu. Ya. Kira-kira gitu kan. Melakukan Atau Tuhan itu tidak mungkin secara langsung tanpa melalui manusia melakukannya. Sebab-sebab material. ya. Sebab-sebab material. Enggak, di sini kan yang bicara itu kan Allah kan. Lakukanlah wahai hamba. Iya lu yang hamba. Kau bukan pelaku, namun saya pelakunya. Iya. Dan bukan saya pelakunya. Yang Sebab saya- tanpamu takkan Takkan mungkin mungkin. aku melakukan sesuatu untuk diriku titik. Kenapa takkan mungkin gitu? Karena di sini kan Allah. Kenapa Allah takkan mungkin melakukan sesuatu? Iya, Untuk diriku. untuk diriku. Jadi kayak bergantung gitu. Iya, Takkan mungkin aku melakukan sesuatu. Jadi kayak bergantung. untuk kepada- diriku terhadap hamba ini. Terbatas ya. Itu. Maksudnya, apa yang lakukan hamba itu bukan untuk diri Tuhan. Jadi kita sholat tuh bukan Itu Tuhan buat kita sendiri. bersedia Kan? sendiri. Dengan Oh Allah iya. Oke. Ada kangen. Apa? Allah juga kalau orang Sufi bilang kita Tuhan tuh melindungi kita, doa-doa kita segala macam. Tadi kan buatan Tuhan tidak Tuhan butuh. membuat kita. Kan dari rindu kalau kita melekat pada dunia segala macam, kita dikasih penderitaan supaya kita menghadapi. Iya. Berikan dia butuh. Iya, karena Tuhan Maha Pencemburu. Nah, ya. Berarti kalau cemburu kan Iya, posesif. iya, betul. Iya. Iya. Bukan, memang Tuhan itu jadi antara kita dengan Tuhan, Tuhan dan kita. Tuhan itu lebih mencintai kita daripada kita mencintai Tuhan. Karena Dia sebab, kita akibat. Akibat terhadap sebab dengan sebab terhadap akibat. Sebab terhadap akibat itu lebih mencintai daripada akibat menuju sebab. Makanya Tuhan itu ke hamba, Tuhan itu sebenarnya lebih cinta daripada kita ke Tuhan. Jadi segitunya sehingga muncullah sifat kecemburuan Tuhan terhadap sesuatu. Makanya Tuhan tidak bisa melihat kalau ada hambanya yang musyrik. Dia pasti kasih cobaan untuk kembali ke dirinya. Jadi musyrik itu kalau dalam filsafat Ibn Arabi dan Rumi itu karena adanya sifat kecemburuan Tuhan, sehingga kalau seorang musyrik Tuhan akan mencoba memberikan sesuatu agar si orang itu kembali kepada dirinya. Bayangan ilahi, kayaknya capek ya. Istirahat.